Katakanlah kalau ada yang mengatakan hari paksa, kalau bawahan tidak mau lakukan, dia harus diganti. Kan ada komisi ASN, ada komisi PT-UN, ada komisi ombudsman yang bisa tempatnya untuk seseorang lari untuk melakukan bahwa saya tidak mau dengan itu. Atau minimal, maaf ini kalau agak masuk ke bawah, minimal dia konsultasi atau kembali bertanya sama saya. Kalau dia tidak menanyakan, misal katakan, kalau dia yang dikatakan bahwa kena seragam ini jawaban, maaf ini seakan-akan tinggal menuduh ini pimpinan, ini kemauan menteri, kenapa enggak konsul sama saya? Dan selalu saja ada katanya, tidak pernah langsung dengar sama saya. Pada pendekatan pidana itu termasuk delik pidana atau itu sesuatu yang harus dikaji lebih jauh? Apakah ini masuk pada pendekatan yang pertanggungjawaban pidana ke saya, kepada pimpinan, atau kayak ini sesuatu yang katakanlah tadi harus mendapatkan pendekatan hukum yang berbeda. Itu yang saya mau tahu dari mohon izin yang mulia. Bisa Tadi saudara pahami pertanyaan tadi? Silakan, saya bisa memahami yang mulia. Tadi ya. intinya yang ingin saya tegaskan dan saya sampaikan kembali bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pimpinan ataukah bawahan Bapak, itu tadi saya sudah sampaikan patokannya adalah ketika ada perintah dari pimpinan dan bawahan sudah melaksanakan perintah dengan itikat baik, maka ini sudah bergeser. Tentu bawahan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, kalau ternyata perintah yang disampaikan oleh pimpinan itu A misalkan, tapi ternyata bawahan tidak melaksanakan perintah yang disampaikan oleh pimpinan A itu menjadi B misalkan dan tidak sesuai dengan itikat baik tadi, maka bergeser pertanggungjawabannya menjadi pertanggungjawaban bawahan. Demikian yang mulia. Ya, izin lanjut ya, masih terkait dengan itu. Kalau hanya katanya akan dinonjokkan, katanya ini perintah, katanya, kata-katanya, atau tidak pernah mendengar perintah langsung dari seseorang yang didakwa masalah hukum itu, katakanlah saya, tidak pernah mendengar secara langsung, ini perintah, kumpul uang, beli ini. Karena ini bagian-bagian dari operasional teknis di mana menteri tidak terlibat. Apakah masih itu menjadi bagian dari pertanggungjawab pidana kepada saya? Kata-katanya itu bisakah dijadikan pendekatan sebagai delik atau seperti apa menurut aturan hukum yang ada? Karena tidak pernah ada yang mendengar langsung dari mulut saya. Ya. Mohon izin yang mulia, tadi saya ditanya juga oleh penasihat hukum sebelumnya dan juga dari jaksa penuntut umum, tapi yang lebih banyak tadi dari penasihat hukum bahwa inti dari apa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan itu adalah perintah yang tadi diberikan itu memang betul dari pimpinan kepada bawahan. Kalau kemudian ternyata, ya sebagaimana penjelasan sebelumnya, pimpinan tidak pernah memberikan perintah sebagaimana dimaksud dan kemudian dilaksanakan berbeda oleh bawahannya, maka pertanggungjawabannya menjadi bergeser, Bapak. Pertanggungjawabannya menjadi bergeser, bawahanlah yang kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh bawahan tanpa perintah dari pimpinan. Demikian yang mulia jawaban saya. Yang terakhir, ya, yang mulia izin JPU. Dan itu harus dibuktikan sebaliknya. Betul yang mulia. Harus dibuktikan sebaliknya. Harus dibuktikan sebaliknya. Betul yang. Silakan. Kata memaksa itu mengandung unsur aktif atau pasif. Artinya, kalau memaksakan berarti ada kesengajaan, ada yang terus-menerus ditanya, ada yang memang dilakukan. Adakah unsur itu? Kalau tidak ada unsur memaksa, berarti tidak ada mens rea misalkan, tidak ada yang aktif atau tidak ada yang langsung begitu, masih masuk ke kategori memaksa. Dan kalau dipaksa, ahli,
tentu ada perbuatan lanjutan. Nah, kalau tidak ada perbuatan lanjutan dari itu, masihkah ada kategori memaksakan itu sesuatu atau hal lain begitu? Yang terakhir. Mohon izin yang mulia, memaksa itu merupakan kata, ya, ada awalan ya, yang suku dasarnya atau kata dasarnya adalah paksa. Itu menunjukkan bahwa ini ada perbuatan yang sifatnya aktif dilakukan oleh siapa? Oleh subjek adresat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E itu. Demikian jawaban saya yang mulia. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Saya Jadi kira tergantung dari siapa yang diperintahkan itu mungkin. Betul yang mulia. Kan Betul kata aktif itu ya. Ya. Jadi yang menerjemahkan itu yang menerima perintah atau gimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, karena di situ kan adresat subjek hukumnya kan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ya. Maka pegawai negeri atau penyelenggara negara itu agar terpenuhi unsur perbuatan yang kualifikasi kedua itu, dia harus melakukan secara aktif. Ya, dalam hal ini adalah memaksa. Oh gitu. Gitu yang mulia. Demikian yang mulia. Nanti kita kaitkan dengan fakta persidangan kan gitu. Iya, Ini kita kaitkan fakta persidangan. Tapi teori-teori tadi dokter yang sudah sampaikan sudah jelas disampaikannya, tinggal fakta ya. Nah, dihubungkan dengan fakta persidangan tentunya.